Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelumnya perkenalkan saya Nadia Berliana Hidayati dari Pendidikan Fisika kelas B Angkatan 2017 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi sebagai tugas dari mata kuliah Fisika Inti yang diampu oleh Ibu Dr. Laili Komariah, MSI. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita ingat-ingat dulu nih sejarah Perang Dunia Kedua yang hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang karena adanya bom atom. Nah, bom atom ini adalah salah satu hasil dari adanya reaksi inti. Tapi jangan khawatir dulu nih, nggak semua hasil dari reaksi inti ini menghasilkan hal yang mengerikan seperti bom atom. Tapi reaksi inti juga berfungsi untuk menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik dan itu bermanfaat untuk kita. Jadi tetap saksikan video ini ya supaya kita sama-sama tahu apa sih sebenarnya reaksi inti itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari reaksi inti. Jadi reaksi inti ini adalah peristiwa perubahan inti atom sehingga berubah menjadi inti atom yang lain dan disertai dengan munculnya energi yang sangat besar. Nah, peristiwa reaksi inti ini terjadi karena adanya partikel yang mampu menggoyahkan kesetimbangan inti atom. Partikel-partikel ini akan ditembakkan kepada inti target sehingga nanti hasil reaksinya itu akan menghasilkan inti atom yang baru dan partikel-partikel yang baru. Nah, supaya lebih jelas bisa kita tuliskan pengertian dari reaksi inti. Jadi reaksi inti ini berbeda dengan reaksi kimia karena pada dasarnya reaksi inti ini terjadi karena adanya tumbukan atau penembakan dari inti sasaran atau target kepada proyektil. Nah, untuk memperjelasnya kita akan tuliskan gambaran bagaimana reaksi inti bisa terjadi. Sesuai dengan pengertiannya tadi, jadi reaksi inti ini terjadi karena adanya penembakan antara proyektil dan inti sasaran, kemudian menghasilkan inti hasil ditambah dengan
api dan energi. Kemudian contoh dari reaksi inti adalah jadi seperti ini contohnya. Dari reaksi inti ini, nomor massa dan nomor atom sebelum reaksi harus sama dengan nomor massa dan nomor atom setelah reaksi. Nah, kita akan bahas dulu reaksi inti yang ada di tulisan ini. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen ini sebagai proyektil atau pelurunya. Kemudian helium sebagai inti sasaran atau target. Di inti hasilnya ada oksigen. Kemudian partikel yang diamatinya ada hidrogen, dan kemudian dihasilkan energi dari hasil reaksi ini. Nah, berapa besarnya energi ini akan kita cari tahu setelah mempelajari contoh reaksi inti ini. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa nomor massa dan nomor atom yang berada sebelum reaksi ini harus sama dengan jumlah nomor massa dan nomor atom setelah reaksi. Nah, seperti ini, N punya nomor massa 14 dan helium 4 ditambahkan menjadi 18. Kemudian setelah reaksinya, oksigen mempunyai 17 dan hidrogen 1 ditambahkan jadi hasilnya 18. Nah, di sisi sebelum reaksi dan setelah reaksi ini sama-sama 18. Begitupun dengan nomor atom yang dimiliki oleh masing-masing dari inti atom dan partikelnya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan mencari tahu besar energi dalam suatu reaksi inti. Jadi, rumus yang digunakan untuk mencari energi adalah rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M A besar ditambah M A kecil dikurang M B besar ditambah M B kecil dikali 931 mega elektron volt. Nah, A yang besar ini kita perjelas di contoh reaksi yang di atas ya. Nah, jadi Ma besar ini berarti massa dari nitrogen, yang A kecil massa dari helium, B besar massa dari oksigen, B kecil massa dari hidrogen. Kemudian hasil dari pengurangan ini dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Nah, dari hasil besar energi ini, kalau misalnya didapatkan Q lebih besar dari 0, berarti reaksi ini dinamakan dengan reaksi Nah, sebaliknya, jika besar energi kurang dari 0, berarti reaksi ini dinamakan dengan reaksi Randolph. Nah, pada reaksi eksoterm ini berarti dalam reaksi ini diperlukan energi. Oh maaf, salah. Pada reaksi eksoterm ini berarti dihasilkan energi, dan sebaliknya pada reaksi yang disebut dengan endoterm ini berarti dia memerlukan energi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis reaksi inti. Jadi ada dua jenis reaksi inti, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi.
Untuk reaksi fisi ini berarti pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom yang lebih ringan disertai dengan partikel dan energi. Nah, kalau misalnya reaksi fisi ini terjadi terus-menerus, otomatis semakin banyak reaksi fisi yang dihasilkan, semakin besar pula energi yang dihasilkannya. Kemudian reaksi fisi yang terjadi terus-menerus ini disebut dengan reaksi fisi berantai. Contohnya, reaksi fisi berantai yang tak terkendali ini terjadi dalam bom atom. Kemudian reaksi fisi yang terkendali bisa terjadi dalam reaktor nuklir, yaitu di mana energi panas ini ditransfer keluar reaktor, kemudian menghasilkan energi listrik dan bermanfaat untuk kita. Nah, kita lanjutkan. Selain reaksi fisit, juga terdapat reaksi fusi. Reaksi fusi adalah penggabungan inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat, disertai dengan energi. Nah, terjadinya reaksi fusi ini diperlukan suhu yang sangat tinggi, sehingga matahari menjadi tempat terjadinya reaksi fusi. Energi matahari yang dipancarkan ke bumi diduga merupakan hasil dari terjadinya reaksi fusi di dalam matahari. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu contoh soal. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu jika nitrogen ditembakkan dengan partikel alfa, maka dihasilkan sebuah inti oksigen dan sebuah proton seperti berikut. Nah, ini ada nitrogen ditembakkan dengan alfa, kemudian dihasilkan oksigen dan juga proton. Jika diketahui massa nitrogen adalah 14,00307 SMA, massa helium atau alfanya adalah 4,00260 SMA, massa oksigen 16,99913 SMA, dan massa proton atau hidrogen 1,00783 SMA. Maka yang ditanyakan adalah besar energi yang dihasilkan. Rumus yang kita gunakan seperti yang sudah pembahasan sebelumnya, yaitu Q sama dengan MA besar ditambah MA kecil dikurang MB besar ditambah MB kecil dikalikan 931 mega elektron volt. Nah, berarti di sini adalah ini A besar, ini A kecil, B besar, dan ini B kecil. Nah, langsung aja kita masukin nilai-nilai massa yang sudah diketahui di dalam soal. Nah, di sini sudah kita masukkan nilai massanya, kemudian langsung saja dijumlahkan. Nah, dari hasil ini kita peroleh hasil dari nilai energi, yaitu negatif 1,2
mega elektron volt. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau misalnya Q kurang dari 0, berarti reaksi ini adalah reaksi yang memerlukan energi. Nah, sekian pembahasan dari contoh soal. Nah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai reaksi ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.